kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Alhamdulillah kita bertemu di penampilan satu. Yang gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, semangat harus penuh semangat ya. Nah Ibu, setelah melakukan pembelajaran kemarin selama 1 bulan itu bersama fasilitator, belajar di LMS ya, itu bagaimana, ada kekhawatiran Ibu? Untuk kekhawatiran sebenarnya yang paling utama itu adalah kendala jaringan. Kadang di daerah sini kan tidak stabil ya jaringan. Kadang kalau misalkan lagi zoom suka bawa kamera karena jaringan tidak stabil. Tapi selebihnya alhamdulillah tidak ada. Kekhawatiran ini sempat terjadi ya? Ya betul, terjadi di jaringan. Betul, tidak apa-apa sih kalau misalkan harus stop kamera karena jaringan, Ibu tinggal konfirmasi saja dengan fasilitator seperti itu. Insya Allah akan memahami. Nah, harapan yang sudah terwujud selama 1 bulan Ibu belajar ya di program Guru Penggerak itu, adakah harapan yang Ibu harapkan untuk 1 bulan ke depan? Untuk harapannya semoga di bulan depan saya lebih bersemangat lagi mengisi LMS-nya, dan tentunya apa yang saya dapatkan di Guru Penggerak ini luar biasa sekali. Yang semuanya saya tidak paham, tidak tahu, alhamdulillah ternyata ke anak itu seperti ini. Mungkin selama ini saya sudah melakukannya, hanya saja teorinya belum saya dapatkan. Hanya semoga bulan depan jadi baik lagi, mengerjakannya lebih semangat lagi, dan dalam saya mentransferkan pengetahuan itu yang mengaplikasikannya ke teman lebih bersemangat lagi. Nah, teori apa yang sudah Ibu temukan untuk pembelajaran sekarang dari sebelumnya? Yang saya temukan itu yang paling membekas dalam pikiran saya itu adalah bahwa seorang guru itu harus berpihak kepada murid. Masya Allah, kata itu lebih menyentuh biasanya orang tua kepada anak, dan ini kata itu diberikan kepada guru kepada siswa. Oh ternyata peran saya sebagai guru itu bukan hanya guru, saya adalah perwakilan orang tua peserta didik di sekolah. Ternyata yang namanya orang tua kepada anak, lakukanlah seperti apa yang saya lakukan kepada anak saya ketika di sekolah pun harus seperti itu. Ya, dan itu mungkin Ibu sudah menemukan dari filosofis pendidikan yang Ibu pelajari itu seperti ini, yang mungkin dari pendidikan menuntut ya, sekarang jadi menuntut anak-anak. Nah, itu apa bagaimana dukungan dari kepala sekolah, dari rekan sejawat kepada Ibu? Luar biasa sekali dukungan Pak Kepala dan rekan sejawat, bahkan Pak Kepala sampai menyediakan ini wifi-nya di sekolah kan ada, bahkan ketika Kepala sejawat pun ketika saya ada Zoom atau ada tugas yang sangat dedet sangat dedet, Papa sok kerjakan dulu gitu. Subhanallah, luar biasa, rekan kepala sekolah itu seperti keluarga, bagaimana keluarga itu dari ibu seperti
Siap, semangat, benar-benar sehat, amin. Iya. Nah, untuk mengenai pembelajaran filosofi Indonesia Dewantara itu kan Ibu sudah menemukan pembelajaran baru lah gitu ya, metode-metode baru yang akan diimplementasikan kepada anak. Nah, perubahan apa yang Ibu sudah sampaikan kepada anak? Nah, kebetulan kan saya mengajar kelas 1 SD. Biasanya kelas 1 itu kalau menggambar handphone. Ya. Sejimat itu menggambar. Nah, ketika saya mempelajari modul titik 1 di sini ada kata berinovasi. Ya, saya sempat berpikir bagaimana caranya agar pembelajaran atau menggambar kelas 1 itu bermanfaat. Ya. Kelas 1 itu kan misi apa ya, Bu? Penyusunannya TK. Ya, di TK. Nah, kayak itu saya berpikir bagaimana kalau misalkan saya membuat burung itu, saya asalnya kan sepintas tidak mungkin anak SD bisa membuat burung. Ya, ternyata setelah saya mencari referensi, kalau saya pernah mengikuti seminar nasional tentang burung, ternyata hal ini banyak diterapkan di SD. Anak-anak, bagaimana kalau kita membuat lingkaran oval, kemudian ditambah lingkaran kecil, kita jadi burung. Ternyata bikin itu gambar. Ternyata ibu gambar burung itu untuk headset cek abimah. Nah, jadi anak-anak itu lebih bersemangat lagi dalam menggambar. Yang biasanya menggambarkan burung, pohon, itu kan kalau anak SD ya. Jadi sekarang anak itu sudah dapat berimajinasi ya, dengan dari hal yang mudah, sederhana, tapi dia sudah berimajinasi. Iya, betul. Nah, itu juga mungkin bisa nanti diterapkan dengan gambar-gambar lain kan, dari hanya dari bentuk lingkaran. Betul. Ya. Berarti Ibu itu sudah menerapkan dan sudah berhasil begitu kan. Nah, apa pembelajaran dari modul filosofi Indonesia Dewantara yang mendorong Ibu melakukan perubahan-perubahan? Yang mendorong saya itu adalah perubahan itu bahwa seorang guru itu harus menuntun dan berpihak kepada anak itu, Bu. Kata-kata yang selalu saya ingat dari pemikiran kata itu dua kata, menuntun, berpihak kepada anak. Masya Allah, Bu, kata itu sampai pas saya menginjak pendidikan sampai sekarang, kalau melihat anak, ayo yang asalnya sekarang apa ya, ayo bagus, untuk lebih bersabar. Karena kita itu hanya menuntun, betul. Tapi bagaimana respon peserta didik setelah itu melakukan perubahan tersebut? Anak-anak sekarang kalau misalkan menggambar, gimana gurunya Wios warna korek, Wios biarkan anak berkreasi. Ibu Wios abimah dina gambar burung teh ada ditambah gambar bunga, sepintas tidak mungkin kan di awan ada bunga. Tapi kan imajinasi anak seperti itu, iya nggak apa-apa, silakan gambar bunga Ibu, tapi cenah bungana teu aya tangkalan. Makanya Ibu di awan ada tahu, berarti anak sudah menemukan imajinasinya, Bu. Anak juga permasalahannya sendiri juga kan, sampai tapi dipikir lagi bukunya sama anak. Saya tidak mengatakan jangan dikasih bunga, tidak mungkin di awan ada bunga. Itu kan sama saja dengan mematahkan semangat anak atau bahwa itu salah. Tapi mungkin setelah anak menggambar, mereka baru sadar, Ibu, mainnya sudah di awan ada bunga. Iya. Sedangkan kamu itu benar salah. Iya, kalau salah berarti diganti sama gambar yang lain. Itu boleh gambar burung yang kecil, boleh. Ibu abimah gambar burung nggak apa-apa, itu burung ya, itu tuh berarti memang dari implementasi pemikiran filosofi ada itu sudah diterapkan ya, dan luar biasa. Mungkin anak juga kreativitas anak, daya imajinasi anak itu jadi lebih jauh gitu kan, lebih jauh, tidak merasa kan kalau sebelumnya mungkin aku mah ibu kan gitu kan, tapi sekarang dengan seperti ini kan anak itu justru akan lebih menemukan jati dirinya gitu kan. Nah, kalau misalkan perubahan tersebut adakah dari perubahan tersebut yang harus diperbaiki? Mungkin kalau yang harus diperbaiki banyak ya, Bu, seperti media pembelajaran dan mungkin saya harus lebih berkreasi lagi, ada semangat
dalam belajar itu lebih giat lagi, karena kita kan sekolah setiap hari ya Bu, mungkin saya harus pintar-pintar mencari strategi pembelajaran untuk hari esok saya seperti apa nih, seperti itu Bu. Nanti apa untuk mencapai strategi itu? Mungkin saya lebih ke mencari referensi Bu, karena di kampung ya Bu, kalau tidak kreatif sendiri mungkin ya hanya satu modalnya Bu, internet itu yang saya gunakan agar pembelajaran di kelas itu tidak monoton lah seperti itu. Jadi modalnya YouTube aja Bu, cari YouTube pembelajaran di YouTube aja Bu. Karena kan sekarang zaman kuliahnya dengan masih banyak juga kalau kita lebih kreatif juga kan sebagai guru, banyak juga ide-ide yang menarik gitu kan ya Bu. Nah, perubahan konflik yang telah Ibu lakukan itu sudah Ibu tuangkan di jurnal Lepet-Lepet sudah saya buat reaksi nyata juga yang itu Kalau ini Bu, untuk media platform untuk Ibu itu kerangka portofolio digitalnya sudah Ibu buatkan? Untuk kerangka sudah saya coba ketak-atik ya Bu, untuk itu saya harus bisa, nanti mungkin saya akan meng-coach sama rekan saya ya untuk itu, karena memang untuk ini sebenarnya belum begitu paham ya Bu untuk saya, insya Allah namun saya akan terus belajar, mencari referensi juga di YouTube dan sambil diterapkan seperti itu. Nah, itu komponen apa saja yang nanti yang akan dituangkan di dalam platform tersebut? Yang akan saya masukkan mungkin seperti kegiatan-kegiatan saya yang modul-modul seperti itu, karena saya pikir yang portofolio digital ini manfaatnya luar biasa ya Bu. Seperti mungkin kalau misalkan data bisa hilang, tapi di sini mungkin saya bisa mengenang oh ternyata Sampai nanti gitu kan, itu tidak terbatas waktu. ya betul Bu, sampai seperti itu saya sampai lebih baik membuat ini, berarti saya harus bisa membuat portofolio digital ini agar nanti perjuangan di CGP ini bisa saya flashback lagi. Dengan strategi apa? Mungkin saya strateginya lebih ke rekan sesama teman CGP, sama kita kolaborasi kolaborasi dengan rekan CGP yang sudah lebih mahir bidang IT-nya ya. Nah, untuk peta posisi diri dan rencana pengembangan intervensi apa yang sudah baik dari diri Ibu? Kalau menurut saya pribadi sebenarnya Bu, kalau menilai diri sendiri itu susah ya Bu, beda dengan nilai orang lain. Tapi jika itu pertanyaannya, insya Allah akan saya jawab. Untuk kompetensi saya yang saya miliki, saya menyadari Abi mah seueur nyarios Bu. Abi mah seueur nyarios, Abi mah bawel, insya Allah komunikasi dengan guru atau dengan kepala sekolah saya insya Allah baik, dengan anak-anak, bahkan mungkin dengan orang tua siswa, bahkan Pak Kepala bilang kemarin waktu siswa baru saya minta untuk naik kelas 6, katanya terus ini di kelas ini cocok seorang teh pengen kita ambil hasilnya itu kan lebih cocok untuk menghayuk gitu ya ke anak gitu kan. Seperti itu Bu. Jadi anak merasa nyaman kan Ibu, karena anak-anak kelas 1 itu kan masih cenderung mereka betul-betul punya perhatian seorang guru jika mereka dapat seorang guru yang memang mengerti lah kebutuhan mereka, jadi mereka itu pasti anut gitu kan. Nah, kalau apa kompetensi Ibu yang perlu ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan dalam kompetisi, mungkin saya dalam pengembangan diri saya masih haus tentang pengetahuan yang lainnya, misalkan dalam kegiatan BKG dan ini seperti itu workshop, mungkin saya harus banyak belajar lagi Bu dalam hal-hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan, sekalipun itu seperti workshop webinar online atau Ibu seperti ini saya harus mulai dari sekarang saya harus rajin ikutan yang kegiatan seperti itu untuk nantinya untuk mungkin untuk diri saya sendiri umumnya bisa saya
aplikasikan ke rekan kerja seperti itu. Tiap ibu itu ibu akan lebih mengikuti lagi kegiatan-kegiatan workshop ya, seperti apa pembelajaran yang ibu dapatkan dari ibu dari sebulan itu mengikuti kegiatan itu. Banyak sekali Bu, banyak sekali yang saya dapatkan dalam pendidikan 1 bulan ini. Ternyata di guru penggerak itu semuanya ada. Ya, apa yang di sekolah saya terapkan ternyata ilmunya ada di guru penggerak. Luar biasa. Di samping banyak saudara, ternyata pengetahuannya juga Masya Allah itu tidak akan bisa saya dapatkan. Pengalamannya juga luar biasa Bu di guru penggerak ini. Alhamdulillah, jadi bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang sama-sama hebat ya sekali. Nah, adakah yang sudah baik tapi masih perlu diperhatikan? Yang itu ada di dalam saya mungkin mengajar kepada anak, saya mengajar ini selama ini saya memang mengajar tapi tidak dengan ilmunya yang baik ya, gitu. Tapi setelah saya menjadi guru penggerak menghadapi anak itu seperti oh iya ternyata kita banyak sekali dalam misalnya kan guru penggerak kita dituntut yang memimpin untuk pembelajaran ya seperti itu luar biasa. Alhamdulillah banyak hal positif ya itu saya dapatkan selama 1 bulan ini, apalagi nanti ke depan kan bertambah lagi ilmu-ilmu baru ya Bu ya. Nah, mungkin dapat kita kesimpulan Ibu di pembelajaran selama 1 bulan ini ya Bu ya, Ibu sudah menerapkan pembelajaran filosofi singkat dewasa didasarkan di kelas dan anak-anak responnya positif dan apalagi didukung dengan dari kepala sekolah, dari rekan-rekan sejawat juga gitu kan, sangat mendukung dan manajemen waktu juga Ibu sudah bisa mengatur gitu kan, mengatur dengan baik di mana Ibu kewajiban Ibu sebagai guru untuk mengajar tetap berjalan dengan baik dan juga tapi tugas-tugas untuk LPD ya untuk di pendidikan guru penggerak juga tetap Ibu dapat penuhi gitu kan sesuai duetnya gitu kan. Nah, dan Ibu juga sekarang dapat menemukan hal-hal baru ya, jadi ada inovasi baru yang diterapkan kepada anak kan, dan dengan begitu anak juga tidak merasa bosan ya pelajaran yang mungkin awalnya monoton berdilakan kepada Ibu sebagai guru yang menuntut gitu kan, dan sekarang berubah jadi menuntun gitu ya. Jadi sebenarnya Ibu tuh sekarang sudah menerapkan dan alhamdulillah berhasil penerapan dari pendidikan HDI ini sudah berhasil. Nah, untuk pengembangan diri Ibu sendiri, Ibu akan terus belajar bersama rekan sejawat untuk di IT ya, terutama untuk di portofolio digital dan untuk kompetensi yang perlu ditingkatkan mungkin hanya itu ya Bu di IT mungkin ya kan Bu. Kalau dalam kolaborasi itu Ibu sudah memahami ya, sudah bagaimana Ibu apa yang refleksi kesimpulannya itu seperti itu ya yang saya sampaikan barusan. Kalau begitu untuk pendampingan 1 ini dicukupkan sekian ya Bu ya. Insya Allah kita bertemu di Lokakarya 1 secara luring, dan bulan depan insya Allah saya juga akan pendampingan kedua ya Bu ya. Ya, atur dulu semangat ya. Terima kasih.